Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait peran SP dalam menegakkan akidah atau peran SP dalam mengawal Al-Quran lah sebenarnya, atau mengawal hukum. Al-Quran itu merupakan naskah atau dokumen yang otentik yang dapat menjadi alat ukur, yang dapat menjadi parameter, atau gampangnya yang dapat menjadi meteran untuk sepanjang zaman. Dari mulai Al-Quran itu diturunkan sampai entah kapan. Yang pertama itu. Yang kedua, Al-Quran itu ternyata tidak hanya digunakan oleh manusia. Al-Quran itu digunakan oleh seluruh alam. Alam itu kan ada 10 ya, sudah sampaikan di sebelumnya, 10 alam. Jadi tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua hal, jin, setan itu menggunakan Al-Quran sebagai rujukan. Apa buktinya? Dalam Al-Quran ada perilaku setan. Jadi setan itu sebenarnya berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Karena memang tugasnya setan iblis untuk menjadi penggoda atau menjadi penguji dalam kehidupan. Jadi setan, iblis, jin, burung, pohon, batu, tanah, semua sesuai dengan kehendak Al-Quran. Jadi kalau seandainya waktu itu Adam ditanya, Nabi Adam, apakah Anda akan menyalahkan setan karena Anda tergoda memakan buah huldi? Maka sebenarnya jawaban Nabi Adam, saya tidak akan menyalahkan setan. Kenapa? Ya karena setan tugasnya seperti itu. Kalau kita menyalahkan setan untuk sebuah perbuatan yang salah, maka itu sama halnya dengan menyalahkan pencipta kita, menyalahkan Allah. Jadi kalau kita berbuat salah, segera beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, bukan menyalah-nyalahkan setan. Karena apa? Ya setan memang tugasnya begitu. Nah, Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman, entah sampai kapan. Pada masa Rasulullah masih hidup, Rasulullah itu merupakan aplikasi atau merupakan Al-Quran yang berjalan lah. Jadi kalau ingin tahu Al-Quran, aplikasi Al-Quran seperti apa, ya seperti kehidupan Rasulullah. Al-Quran itu kalau diibaratkan seperti juklak, sedangkan hadis seperti juknis. Jadi Al-Quran hadis itu merupakan paket petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis. Karena Al-Quran ini sebuah konsep yang mendasar, itu jangkauannya sepanjang zaman entah sampai kapan. Nah sedangkan hadis itu ada yang jangkauannya memang maknanya harus diupdate. Kenapa demikian? Karena cara pandangnya juga harus mengalami perubahan. Maksudnya begini, bukan berarti hadis itu salah. Namun beberapa persepsi tentang hadis harus kita maknai untuk zaman saat ini. Seperti halnya dulu untuk sholat jamak qashar itu jika menempuh perjalanan 80 kilo. Nah saat ini, karena dulu kan 80 kilo bisa ditempuh 3 hari ya, maka boleh jamak qashar. Saat ini 80 kilo itu kalau pakai motor 2 jam sampai. Puncak Jakarta 2 jam sampai. Nah maksudnya seperti itu. Jadi pengupdatean terhadap makna-makna atau terhadap hadis itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau dulu umpamanya
jamak kosor itu 80 kilo atau 96 kilo, maka saat ini apakah ke Surabaya dengan jarak 1000 kilo harus boleh jamak dan kosor atau boleh jamak? Kan belum tentu. Karena apa, pakai pesawat kan cuma 2 jam. Boarding pass 1 jam, di atas 1 jam umpamanya atau 1,5 jam, tidak sampai sehari. Nah, jadi maksudnya pemanaan ulang atau cara pandang baru terhadap hadis itu memang mutlak diperlukan untuk bisa mengayomi atau untuk bisa melingkupi situasi atau perubahan zaman yang sangat cepat gitu. Dulu tidak ada Al-Quran di digital, semua hardware kan, seperti tulang atau pelepah kurma atau dari kulit binatang, atau kemudian ada mushaf dalam lembaran kertas. Tidak boleh dulu Quran dibawa ke kamar mandi. Nah sekarang bagaimana kalau Quran itu digital dalam HP? Nah itu harus ada pemanaan baru. Itu yang sederhananya seperti itu. Nah SP ini kemudian karena dia seorang Raja Wali Allah 01, maka dia mampu melakukan cross check langsung baik untuk Quran maupun untuk hadis. Jadi SP itu nanti atau bahkan sebenarnya sudah ada dalam video saya tentang tafsir spirit. Tafsir spirit itu maksudnya tafsir yang tidak hanya berhenti pada narasi verbal yang tidak aplikatif. Namun tafsir spirit itu adalah tafsir yang ada narasi jelas dan juga memberi jangkauannya aplikatif gitu loh. Seperti halnya tafsir spirit wudhu. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Apa makna mencuci tangan gitu loh. Apa makna tafsir spirit dari mencuci wajah, mencuci rambut atau kepala, mencuci tangan dan kaki, itu makna spiritnya berbeda. Mana spirit mencuci tangan umpamanya ketika wudhu kan ada, mana spirit membasuh wajah itu maknanya identitas. Makna mencuci kepala pemikiran, makna mencuci tangan itu karya, dan makna mencuci kaki itu fasilitas atau membasuh kaki itu fasilitas. Itu sudah dibahas di tafsir wudhu. Nah SP ini karena mampu meng-cross check makna makna dalam Al-Quran termasuk juga hadis, sehingga nanti pemanaan atau tafsir dari Al-Quran maupun hadis itu bisa diterapkan, bisa diaplikasikan, tidak hanya berhenti pada narasi-narasi pengetahuan gitu loh. Seperti halnya apalagi ya yang tafsir yang sudah saya sampaikan itu, Al-Fatihah juga sudah saya sampaikan. Iyyaka na'budu di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di dalam tafsir Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau tafsir spiritnya sebenarnya permohonan untuk diberikan anak yang soleh. Tafsir spiritnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa demikian? Karena hanya anak yang soleh yang bisa menolong. Jadi makna nasta'in di situ diarahkan ke penolong. Penolong itu yang bisa menolong adalah anak yang soleh. Jadi di situ makna spirit itu di situ. Nah, kalau ada yang bertanya apakah SP ketemu dengan para nabi atau para wali? Insya Allah ketemu lah. Di dunia spirit kan saya sudah sampaikan langit 1 itu ruh, langit 2 itu siluman, langit 3 itu jin, langit 4 itu setan, langit 5 iblis, langit 6 itu para malaikat, langit 7 itu para nabi Ibrahim juga di situ. Kemudian langit 8 Sidratul Muntaha, langit 9 Sidratul Mustawa. Terus setelah itu Ars. Rasulullah itu di langit 9 di Sidratul Mustawa. SP ini bisa menembus ke situ. Sehingga apa? Sehingga ketika bisa menembus ke situ ya pasti ketemu gitu. Makanya kalau sekarang rame-rame masalah terkait mimpi, lucu sebenarnya.
bukan saya tidak menghargai, tapi apa sih maknanya mimpi ketika ternyata tidak memberikan kita manfaat nilai kebaikan. Jadi orang yang mimpi kemudian dilaporkan lagi, kan repot urusannya. Melaporkan mimpi itu juga saya bingung. Nanti tafsir hukumnya seperti apa saya juga bingung. Kalau saya bermimpi, mohon maaf ya, menyetubuhi istri Anda, kemudian saya cerita kepada Anda, itu saya dilaporkan. Polisi bingung itu, nanti menghukuminya bingung itu, melaporkan mimpi. Jadi begitu. Kalau ada yang bertanya, apakah SP bisa berkomunikasi dengan para nabi? Jawabannya bisa. Jadi dia meng-cross-check hadis itu langsung kepada Rasulullah, meng-cross-check duriyah langsung kepada Hasan. Karena disiplin itu sangat mudah. Jadi yang bisa lewat langit 5 itu, satu Syekh Abdul Qadir Jailani, dua Syekh Abdul Wahid, 3 Kanjeng Sunan Kalijaga, 4 Wali Hidir, 5 SP. Jadi di spirit itu batasan pertama itu ketika sudah bisa melewati iblis itu, kemudian malaikat itu, nanti level pertama itu Wali Hidir. Setelah itu baru bisa menembus ke Rasulullah. Itu levelnya seperti itu. Nah, kalau sekarang hanya 4 orang yang bisa nembus itu, 5 orang termasuk SP, berarti yang lain belum bisa ya. Termasuk Mbah Jenar itu hanya nyampe ke langit 5. Yang lain selain Mbah Jenar, Soekarno langit 5, bisa mentok sampai langit 5. Yang lain selain itu hanya langit 3, hanya sampai jin, tidak bisa nembus setan, tidak bisa nembus iblis. Dimensinya tidak bisa nembus. Nah, ketika SP mampu menembus langit itu sampai langit 9 Sidratul Mustawa, kemudian bisa mampu melakukan komunikasi spirit dengan Rasulullah, dia bisa mengkonfirmasi hadis Rasulullah ini maksudnya apa, kan begitu. Jadi SP ini mengawal melakukan pemurnian kembali terhadap makna-makna atau tafsir-tafsir Quran, memurnikan kembali hadis-hadis. Nanti ada hadis mana yang sahih atau yang dhaif. Namun sampai saat ini SP merekomendasikan untuk hadis yang digunakan Bukhari Muslim, itu yang lebih dekat, yang akurasinya lebih dekat ke Al-Quran. Nah, tugas SP salah satunya adalah itu, mengawal Al-Quran dan Al-Hadis untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, mengawal di sini tidak hanya mengawal, tapi kemudian mengupdate beberapa makna yang bisa menyesuaikan atau yang disesuaikan dengan zaman saat ini. Bukan teksnya ya. Kalau Al-Quran kan teksnya sudah selesai, sudah jadi, tapi maknanya, tafsirnya gitu loh. Tafsirnya yang disesuaikan karena memang zaman terus berkembang, sedangkan Al-Quran dijamin bisa merentang sepanjang zaman, entah sampai kapan. Termasuk hadis itu nanti ada penyesuaian makna gitu maksudnya. Kalau di Muhammadiyah lah saya sebut, itu seperti dewan tarjih yang menyelesaikan masalah-masalah baru. Perbedaannya kalau ormas Islam itu menyelesaikan masalah baru atau mengkaji masalah baru melalui dokumen. Jadi hadis ini dibandingkan dengan hadis ini, dibandingkan kemudian ayat Al-Qur'annya apa, dibandingkan dengan pendapat-pendapat ini. Kalau SP ketika ada permasalahan baru langsung cross-check ke langit gitu loh. Langsung cross-check ke langit, apa maksudnya, apa tujuannya, bagaimana solusi dari masalah itu gitu. Jadi sehingga hasilnya lebih komprehensif. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.